Halo semuanya, kembali lagi di channel Raja Galba. Nah, di video kali ini saya ingin membahas tentang 4 pinjol yang ada di hadapan Anda ini. Yang pertama Pinjam Yuk, ada Pundi, Ivoji, dan ada modal. Oke, apa saja resikonya ketika Anda gagal bayar? Data apa saja yang dikoleksi atau yang didapatkan oleh pinjol ini ketika Anda gagal bayar? Sehingga potensi dari sebar data atau keluar kondarnya segimana sih? Nah, Anda wajib nonton video ini bagi Anda yang mau utang, bagi Anda yang sudah gagal bayar, bagi Anda yang masih bayar-bayar, ya, wajib tonton video kali ini, oke? Nah, langsung saja kita bahas yang pertama di Pinjam Yuk. Ini ya, Pinjam Yuk. Raja Galbay itu gagal bayar di Pinjam Yuk juga dari tahun 2020. Ya, selama saya gagal bayar 3 tahun lebih di Pinjam Yuk ini, itu tidak ada yang datang. Karyawan dari Pinjam Yuk ini tidak ada yang datang. Yang artinya tidak ada DC lapangannya. Oke, dan penagihannya pun kalau menurut saya ini tidak terlalu ngotot dan tidak terlalu banyak penagihannya gitu ya. Beda dengan pinjol-pinjol yang lain. Anda galbay 100.000 ditagihnya sampai 20 kali, 40 kali ya. Pinjam Yuk ini kalau menurut saya biasa saja. Oke, jadi overall ya itu aman ketika Anda gagal bayar di Pinjam Yuk. Oke, nah sekarang tidak sampai situ saja. Kita wajib mengetahui data-data apa saja yang diambil oleh Pinjam Yuk ketika kita itu pinjam uang di Pinjam Yuk. Nah, mari kita cek di otoritas yang menyediakan aplikasi ini. Apa itu? Adalah Google Play atau Play Store. Ya, Play Store itu kan menyediakan aplikasi-aplikasi pinjol. Dan Google Play pun atau Play Store pun mengizinkan aplikasi-aplikasi tersebut mengambil data-data Anda. Nah, di sini kita harus tahu data apa saja yang diambil oleh Pinjam Yuk ini. Oke, kita scroll ke bawah dan di bagian data yang dikumpulkan ini. Oke, data yang dikumpulkan, data yang mungkin dikumpulkan aplikasi ini adalah yang pertama aktivitas aplikasi, yang kedua info dan performa aplikasi, yang ketiga ID perangkat atau lainnya, yang keempat info pribadi, yang kelima info keuangan, dan yang keenam yang terakhir lokasinya. Oke, itu saja yang diambil dari Pinjam Yuk ini. Nah, mari kita bahas satu persatu. Oke, yang pertama, Pinjam Yuk mengambil data aktivitas aplikasi Anda. Apa sih itu? Nah, di sini aplikasi terinstal. Jadi, Pinjam Yuk ini mengetahui Anda telah menginstal aplikasi apa saja di HP Anda itu ketika Anda ingin mengajukan pinjaman di Pinjam Yuk. Oke, Anda punya Instagram, punya Facebook, punya lain-lain gitu ya. Nah, kenapa sih Pinjam Yuk harus tahu aplikasi yang kita install? Bukankah itu privasi gitu ya? Apalagi yang cowok suka download VPN gitu kan ya. Nah, di sini ada jawabannya. Analisis, pencegahan penipuan, keamanan, dan kepatuhan. Ya. Artinya apa? Ketika Anda itu pinjam di Pinjam Yuk itu nggak mau kalau Anda misalkan punya aplikasi fake GPS, ya. Anda punya KTP palsu nih, ya. Andanya ada di Jawa Barat, ya kan? Tapi Anda mengajukannya seolah-olah di Jakarta. Anda pakai fake GPS, KTP-nya Jakarta, KTP palsu, dan cair gitu ya. Nah, itu rugi, itu merugikan pinjol. Makanya pinjol ingin tahu aplikasi terinstall yang ada di HP Anda untuk pencegahan penipuan, ya, keamanan, dan kepatuhan. Nah, di sisi lain ya, kalau ada DC pinjol yang ngomong Anda itu menipu kami ya, gitu, itu nggak masuk akal, bro. Ya, sangat-sangat tidak masuk akal. Karena apa? Karena dari pinjolnya pun sudah mengetahui aplikasi apa saja yang ada di HP kami dan perjanjian pinjaman kami ini memakai data yang real, data yang asli, tidak ada yang palsu, tidak ada yang menipu. Dalam perjanjian hutang piutang ini, DC bilang Anda menipu kami, itu hanya permainan DC-nya saja. Ya, DC ini menganggap para nasabah-nasabah ini bodoh, nggak ngerti. Jadi makanya ditakut-takutin dengan kalimat atau kata penipuan. Padahal di sini sudah tertera pencegahan penipuan. Ya nggak bisa nipu-nipu. Dari pinjolnya pun sudah mencegah hal tersebut. Gitu. Oke ya. Nah, selanjutnya adalah info dan performa aplikasi. Di sini yang dikumpulkan oleh Pinjam Yuk itu log error, diagnostik, data lainnya terkait performa aplikasi. Anda tahu log error? Itu biasanya kalau aplikasinya crash dan lain-lain gitu, itu biasanya aplikasi hacking, aplikasi hacker gitu ya. Nah, Pinjam Yuk tidak mau.
kalau Anda memiliki aplikasi hacking. Oke, maka dari itu dilihat performa aplikasinya ini apakah mencurigakan atau tidak. Diagnostiknya juga dilihat gitu ya. Apakah HP ini benar-benar HP-nya orang biasa atau HP-nya hacker? Semakin HP itu terasa biasa dipakai oleh orang-orang biasa, maka semakin besar juga kemungkinan akan di-ACC gitu. Oke, selanjutnya ya, ID perangkat atau lainnya. Nah, ID perangkat atau lainnya juga dikumpulkan oleh Pinjamyou untuk analisis pencegahan penipuan, keamanan, dan kepatuhan. Bener nggak sih? Ini tuh misalkan iPhone 11, Redmi Note 9, Samsung A56, Oppo berapa, gitu. Bener nggak? Gitu. Atau ini hanyalah simulator Android yang dipakai untuk mengajukan pinjol. Anda tahu simulator, ya kan, itu kan pura-puranya HP. Sama seperti kita pengen main game PS1 di PC, di HP gitu. Itu kan pakainya simulator gitu ya. Nah, orang yang mengajukan ini pakai simulator atau beneran HP. Makanya ID perangkatnya itu diminta oleh Pinjamyou ini. Ya, nah sekarang begini, ID perangkat itu bahaya nggak sih kalau sampai diketahui oleh para pinjol-pinjol ini? Nah, saya sudah punya jawabannya. Di sini ya dari Google gitu ya. Di sini ada jawabannya. Apa itu ID perangkat dalam teknologi seluler atau HP gitu ya. Nah, ID perangkat adalah pengenal unik yang ditetapkan ke perangkat seluler, digunakan untuk melacak dan menganalisis penginstalan aplikasi dan aktivitas dalam aplikasi tanpa mengungkapkan informasi pribadi pengguna. Jadi informasi pribadi Anda itu tidak akan didapatkan oleh pinjol tersebut. Ya, seperti galeri, file manager, log telepon Anda, SMS Anda itu tidak bisa. Ya, karena hanya untuk melacak dan menganalisis penginstalan aplikasi dan aktivitas di dalamnya. Yaitu tadi seperti fake GPS dan lain-lain gitu kan. Apakah lagi dipakai atau enggak gitu ya. Nah, selanjutnya ada di info pribadi. Info pribadi ini Pinjamyou bisa mendapatkan nama Anda, alamat email, ID pengguna, alamat, nomor telepon, info lain. Nah, nama Anda itu atau semua ini ada di KTP Anda. Ya, ini sudah tidak bisa kita cegah ya karena itu ada di KTP kita. Nama Anda ada di KTP, alamat email juga Anda masukkan ketika login, ID pengguna itu misalkan nick Anda gitu ya. Lalu alamat Anda juga ada di KTP, nomor telepon Anda berikan kepada pinjol tersebut dan info lainnya gitu. Oke. Waduh, iya ya Bang, rugi ya Bang ya, minjol iya. Ya, lebih rugi lagi kalau nggak galbay. Ya, oke, kita lanjut dulu ya. Info keuangan. Nah, info pembayaran pengguna. Ini kayaknya sih ya, apakah Anda memiliki aplikasi-aplikasi keuangan kayak misalkan BCA Mobile, Mandiri Mobile dan lain-lain gitu. Kalau saya salah, mohon koreksi ya. Selanjutnya lokasi. Ya, pinjol ini, surveyornya pinjol bukan DC ya. Itu bisa tahu lokasi Anda ketika Anda mengajukan. Oke, bener nggak nih? Ya, KTP-nya Jakarta, lokasinya juga di Jakarta. KTP-nya Jawa Barat, lokasinya juga Jawa Barat gitu ya. Kalau bener ya sudah di ACC. Kalau nggak bener ya gitulah. Oke, nah jadi overall Pinjamyou ini sangat aman sekali. Tidak ada DC lapangannya, tidak sebar data, dan tidak keluar kondar. Di sini Pinjamyou ini tidak meminta kontak Anda, ya kan, log telepon Anda atau histori telepon Anda, SMS Anda, file manager Anda, galeri Anda, tidak ada di sini. Ya, yang artinya pinjol Pinjamyou ini sangat aman sekali. Gitu. Oke, nah selanjutnya ya, aplikasi Adapundi. Adapundi ini tidak ada DC lapangannya juga ya, dan juga tidak akan sebar data dan tidak keluar kondar. Oke, jadi aman di galbay. Ya, selanjutnya Ivoji. Ivoji juga aman di galbay karena tidak ada DC lapangannya dan juga tidak sebar data dan tidak keluar kondar. Ya, oke ya. Nah, selanjutnya ada modal. Ada modal juga tidak ada DC lapangan, tidak sebar data dan juga tidak keluar kondar. Jadi sangat aman sekali nih 4 pinjol ini kalau Anda galbay. Silahkan dicoba. Ya, banyak orang yang sudah mencoba gagal bayar di Pinjamyou, Adapundi, Ivoji, ada modal dan aman. Kalau tidak percaya silahkan tanya di Facebook Raja Galbay. Ya, tidak ada DC lapangannya. Oke? Nah, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Aplikasi Adapundi. Adapundi ini tidak ada DC lapangannya juga ya, dan juga tidak akan sebar data dan tidak keluar kondar. Oke? Jadi aman di galbay. Ya, selanjutnya Ivoji. Ivoji juga aman di galbay karena tidak ada DC lapangannya dan juga tidak sebar data dan tidak keluar kondar.
Ya, oke ya. Nah, selanjutnya ada modal. Ada modal juga tidak ada DC lapangan, tidak sebar data, dan juga